Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, guru, karyawan yang saya hormati, para siswa yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Beberapa bulan sebelumnya kita sudah berdoa bahwa kita berharap bisa bertemu di bulan Ramadan dan dapat melaksanakan perintah-perintahnya maupun sunnah-sunnahnya. Kadang kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Alhamdulillah kita sudah ditemukan di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kita sebagai orang yang beriman, bertakwa, pantas, patut dan seharusnya memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan atas rahmat Allah, nikmat Allah, kita ditemukan pada bulan Ramadan tahun ini, kita sepantasnya untuk bersyukur. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kajian atau kultum ini dengan tema gunanya ilmu dalam beramal. Jadi sebelum beramal, hendaklah kita itu punya ilmunya, sehingga dalam mengamalkan nanti jelas terarah sesuai dengan ketentuan Allah maupun Rasulnya. Dan dengan amal tersebut bahwa nanti amalan-amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini kami sampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bahwa amalan yang tidak dari Rasul nanti akan tertolak. Tentunya apakah ini semua amalan atau tidak perlu kita kaji lebih lanjut. Bahwa menurut suatu kaidah atau qaidah, urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, ibadah khusus, itu kalau tidak diajarkan, tidak dituntunkan, atau tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun dari hadis, maka itu tidak kita laksanakan. Ya, jadi kalau hal-hal tidak dicontohkan, tidak ada dasarnya, tidak kita laksanakan. Dan kita tidak boleh membuat sendiri. Contoh misalnya sholat subuh 2 rakaat, ketentuannya 2 rakaat. Maka ini tetap 2 rakaat, meskipun kondisinya fresh, waktunya longgar, ini tetap 2 rakaat. Kita tidak boleh menambah-nambah. Kemudian untuk hal-hal yang bersifat keduniaan, jadi menurut kaidah ini tidak ada larangan, tidak ada kita tinggalkan selama itu tidak dilarang oleh Allah maupun Rasulnya. Contoh, kita mungkin ada yang ahli dalam tanam menanam. Ini mungkin dengan teknik persilangan, okulasi dan sebagainya. Karena ini tidak dilarang dalam Al-Quran ataupun hadis, maka ini boleh-boleh saja. Makanya nanti hal yang dilarang dan yang itu tidak, kita harus tahu. Nah, ini tadi saya sudah menyampaikan salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahwa kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawabkan. Ya, jadi apapun yang akan kita laksanakan nanti akan dimintai pertanggungjawaban.
Ya. Baik itu inam sama wal basara wal fuada. Sesungguhnya nanti pendengaran, penglihatan, hati nanti dimintai pertanggungjawabkan. Sehingga kita dalam melaksanakan segala sesuatunya harus dengan ilmu. Contoh apa? Contoh ibadah Ramadan ya, ibadah puasa, ini kita juga harus punya ilmu. Nah, apakah kita itu hanya ikut-ikutan saja? Ya, kita harus punya ilmu. Ilmunya dari mana? Satu, bisa dari Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Dua, bisa dari hadis, kita membaca hadis. Tiga, kita bisa membaca keterangan-keterangan atau buku-buku, majalah dan sebagainya tentang itu. Dan selanjutnya boleh juga kita itu dari orang-orang yang sudah terpercaya, orang-orang yang berilmu. Artinya tidak mungkin kita itu seterusnya seluruhnya itu membaca Al-Quran, membaca hadis itu seterusnya itu tidak mungkin. Kita mungkin dari orang-orang yang berilmu, mungkin menurut keterangan ustadz atau dai ini sebagainya, kita itulah sebagai dasarnya. Jadi tidak harus semuanya membaca Al-Quran, tapi kalau itu kita membaca Al-Quran, tahu sumbernya, itu akan lebih baik. Nah, dari itu kami harapkan hal-hal yang bersifat ibadah Ramadan nanti kalau tidak dituntunkan, tidak diajarkan, itu tidak kita laksanakan. Adapun hal-hal yang bersifat keduniaan, nanti kalau itu tidak ada larangan dalam nas, dalam Al-Quran ataupun hadis, maka itu boleh kita laksanakan. Dengan ilmu tersebut, marilah kita nanti di bulan Ramadan tahun ini bisa baik. Di bulan Ramadan ini akan meningkat amaliyah kita. Di bulan Ramadan ini akan memberikan manfaat bagi kita, sebagaimana harapan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah semoga kita termasuk golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.